kebetulan kita hari ini yaitu masuk semua, karena biasanya kita yaitu separuh-separuh. Kebetulan juga Bapak yaitu hari ini untuk mengadakan praktek, jadi tidak perlu Bapak datangkan kalian, sudah agenda sekolah kita masuk semua ya. Jadi hari ini kita rencana Bapak yaitu mengadakan CPR, ada praktek ajar dari tugas Bapak ya. Masuk semua hari ini? Masuk semua ya, tidak perlu Bapak absen satu-satu berarti kalau masuk semua. Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai nanti kita belajar berkelompok, membahas kelompok, bagaimana materi-materi yang akan kita ajarkan yang sering terjadi di lingkungan kita ya. Yang sering terjadi di lingkungan kita yaitu mengenai dampak pernikahan usia dini. Karena banyak sekali kakak-kakak kelas kalian yang lulus SMP tidak lanjut ke SMA, cuman yaitu dia menikah gitu. Jadi nanti Bapak akan kita mulai yaitu mengenai materi ini. Tapi kita cuma 1 jam pelajaran. Jadi komitmen Bapak minta komitmen kalian yaitu untuk aktif di sini, belajar serius sebentar, cuma 1 jam pelajaran. Setelah itu kita selesai pulang, kita bisa pulang bareng dengan kawan-kawan yang lain ya. Jadi komitmen Bapak minta kita yaitu belajar dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, karena kita sudah siang, ini sebenarnya jam rawan, kita jam mau pulang sebenarnya. Kalau masuk biasa kita hampir pulang juga, ya kan? Kita sudah hampir pulang. Nah, sekarang Bapak kasih tebakan dulu. Nanti kalau ada bocorannya, siapa yang tahu nanti boleh dijawab sebelum kita masuk ke materi. Ya, hewan apa yang nggak pernah tidur dan apa alasannya? Ayo, kira-kira jawab. Hewan apa yang nggak pernah tidur dan apa alasannya? Ini kelompok 1 sampai kelompok 5. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah beserta dengan tugasnya. Kita lihat. Bapak besarkan dulu. Nah, kelompok 1 di sini kalian perhatikan. Kelompok 1 Adi Putra, Anggun, Puspita, Pandi, Jihan dan Muhammad Fahri. Ini yaitu membahas mengenai yang di sini pengertian pernikahan remaja, keluarga dan pernikahan usia dini itu sendiri. Karena materi kita yaitu mengenai materi pernikahan dini. Kelompok 2 ada 5 juga. Kelompok 2 juga ada 5 siswa, yaitu membahas, namanya sudah tercantum di sini, yaitu faktor penyebab pernikahan di usia dini. Ini nama-nama kelompoknya sudah Bapak cek di grup, jadi sekarang sudah berkelompok. Tinggal tugasnya ini yang Bapak jelaskan. Berikutnya, yang ketiga, dampak pernikahan usia dini. Dan yang keempat, upaya mengatasi tingginya angka pernikahan di usia dini. Itu adalah yang keempat. Serta yang terakhir, kelompok terakhir, kelompok 5, nanti yaitu membahas mengenai materi aspek-aspek yang memerlukan kedewasaan dalam membangun sebuah rumah tangga. Nah, ini adalah materi kalian yang harus kalian pelajari berkelompok. Nanti kalian diskusikan satu kelompok per kelompok ini. Sekarang kalian ada sebuah video yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian lihat. Ada 2 video. Kalian lihat video yang pertama dulu. Kalian perhatikan videonya. Data perkawinan anak di Indonesia. 1 dari 9 perempuan usia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia, negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminatif.
diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Penyebab praktek perkawinan anak adalah ekonomi dan kemiskinan, nilai budaya di mana anak perempuan dianggap sebagai aset, regulasi, banyak kebijakan yang tidak berpihak pada anak perempuan, globalisasi, perilaku remaja yang terpengaruh budaya negatif, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses, partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan. Dampak perkawinan anak pada masalah pendidikan. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat. Pada masalah ekonomi, perkawinan anak meningkatkan pekerja usia anak dan diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara. Pada masalah kesehatan, komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal 1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu berusia 20 sampai 30 tahun. Pada masalah penting lainnya, seperti tingginya resiko KDRT, resiko perceraian meningkat karena belum memiliki kematangan psikologis. 53% perkawinan di bawah 18 tahun menderita mental disorder depresi. Upaya pencegahan perkawinan anak dalam otonomi daerah tercantum dalam pembangunan kota layak anak pada indikator nomor 7. 5 strategi untuk pencegahan perkawinan anak melalui anak, keluarga, sekolah, lingkungan, dan wilayah. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui anak sebagai individu, pengurusan akte lahir, memberikan informasi yang benar tentang kesehatan, lingkungan, budaya, dan lainnya. Melalui anak dalam kelompok teman sebaya, aktif dalam forum anak, diberi kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi pelopor dan pelapor. Melalui keluarga, jadi keluarga pelopor-pelapor cegah perkawinan anak dan dikuatkan kemampuan pengasuhan di layanan Puspada, pusat pembelajaran keluarga. Melalui sekolah, kurikulum Kespro, kesehatan reproduksi, beasiswa kepada anak perempuan. Melalui lingkungan infrastruktur dan sosial dengan cara menyediakan ruang bermain ramah anak, pusat kreativitas anak atau PKA, pusat informasi sahabat anak, fasilitas ramah anak, dan mendapatkan pemahaman penyadaran dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Melalui wilayah dengan integrasi yang dimulai dari desa atau kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, provinsi layak anak. Ada terobosan sangat progresif dalam upaya penyelamatan anak dari praktek perkawinan anak, yaitu telah direvisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Target nasional menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8%. Upaya yang dilakukan Pemda adalah menyusun perda atau kebijakan sampai tingkat desa, menyusun rencana aksi daerah, menetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana strategis atau Renstra daerah. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia. Jadi Bapak kasih waktunya sekitar
10 menit. 10 menit, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Sekarang yang sudah Bapak jelaskan di awal, yaitu kalian berpindah kelompok. Jadi Bapak jelaskan dulu. Kelompok 1 tadi 5 orang yang absen di kelompok 1 tetap mantep. Absen nomor 2 nanti berpindah di kelompok 2, nomor 3 pindah kelompok 3, 4 ke 4, 5 dan 5. Dan seterusnya kelompok 3 juga ada kelompok 3. Absen yang di kelompok 3 tetap mantep. Kelompok absen nomor 1 di kelompok 3 ke kelompok 1. Yang kedua di kelompok 2, 3 mantep tadi, 4 ke kelompok 4, 5 ke kelompok 5. Nah, sekarang sudah paham semua kan? Nah, sekarang boleh berpindah tempat. Yang masih mantep tetap mantap untuk membahas materi berikutnya supaya kalian bisa tahu gimana. Silakan berpindah posisi. Silakan pindah posisi. Ini sudah hampir ke penutup, ya. Hampir ke penutup. Sekarang kita ulas dari materi-materi yang kalian peroleh. Sekarang kalian perhatikan slide Bapak ini, PowerPoint Bapak. Mengenai ini adalah ringkasan dari yang harus kalian cari dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Aspek yang perlu memerlukan kedewasaan. Aspek yang memerlukan kedewasaan dalam membangun sebuah rumah tangga, pendidikan dan keterampilan. Ini fokus biasanya untuk yang laki-laki, tidak menutup kemungkinan yang perempuan juga, karena laki-laki adalah nanti sebagai tulang punggung keluarga. Dia yang laki-laki adalah yang menafkahi keluarganya. Itu pendidikannya dan keterampilan. Kalau pendidikannya SMA, SMK, dia keterampilannya bagus, maka mencari nafkah dia sudah bisa bagus, sehingga masa terjamin keluarganya. Psikis dan biologis, artinya psikis ini mental kita, mentalnya bagaimana. Terus berikutnya setelah psikis yaitu sosial kultural yang ada di daerah kita. Ini adalah sosial kulturalnya bagaimana. Jadi itu adalah mengenai materi kita. Jadi inti dari materi kita, tujuan yang paling pokok yang perlu dilakukan yaitu sebenarnya ingin dicapai. Intinya kalian jangan dulu menikah di usia dini. Usahakan kita ikuti program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Ya, kita ikuti wajib belajar 12 tahun dari pemerintah. Oke, untuk kalau tidak ada pertanyaan, kita siap-siap karena kita di pagi tadi diawali dengan berdoa. Sebelum kita pulang kita juga harus berdoa. Ya, sebelum siap-siap dulu kita berdoa dulu. Nanti setelah itu kita foto dengan Prof. Bobi dan Bu Amer. Tasnya jangan usah dipakai dulu, ya. Ayo ya, dipimpin dulu. Pimpin doanya. Pimpin doa. Ayo udah, siap, yang lain yang siap. Siap. Ya. Ya, terima kasih.